Bukan hanya adat istiadat, sosial budaya, pakaian yang bisa dibanggakan dari sebuah masyarakat tradisional, tapi juga arsitekturnya. Halo teman-teman semuanya, di video ini akan membahas tentang arsitektur Melayu yang ada di Kabupaten Langkat, tepatnya di Stabat dan Tanjung Pura. Kami memulai perjalanan dari kampus Universitas Sumatera Utara, Medan, menuju Kabupaten Langkat dengan perjalanan sekitar 1 jam. Langkat adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Stabat. Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan luas 6.273,29 km persegi. Nama Langkat diambil dari nama Kesultanan Langkat, kesultanan yang dahulu pernah memerintah di wilayah Kabupaten Langkat. Penduduk asli di kabupaten ini adalah suku Melayu. Di Sumatera Utara terdapat beberapa kesultanan Melayu, seperti Kesultanan Langkat, Kesultanan Deli, Kesultanan Serdang, Kesultanan Asahan, Kesultanan Kualuh, Kesultanan Bilah, Kesultanan Kota Pinang. Langkat menjadi salah satu kesultanan tertua di antaranya. Didirikan pada tahun 1568 oleh Dewa Syahdan, seorang panglima dari Aceh. Kesultanan Langkat menjadi salah satu kesultanan terkaya di Sumatera Utara, bahkan Indonesia. Ditandai dengan adanya kilang minyak tertua di Indonesia di wilayah Pangkalan Brandan, Langkat. Kesultanan Langkat ini dulunya berpusat di daerah Tanjung Pura. Dan setelah Indonesia merdeka, secara administrasi Kabupaten Langkat sempat berpindah ibu kota ke Binjai. Dan pada tahun 1982 berpindah ke Stabat hingga sekarang. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Gedung Mabmi. Gedung Mabmi adalah gedung yang menjadi simbol dan pusat kegiatan masyarakat Melayu, terutama di wilayah Langkat yang terletak di kota Stabat. Gedung ini merupakan bangunan yang dibangun oleh Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia untuk melestarikan dan memajukan budaya Melayu. Mabmi sendiri merupakan organisasi yang bertujuan untuk melestarikan dan memajukan budaya Melayu, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat Melayu Sumatera Utara. Gedung ini berdiri megah di tepi jalan proklamasi dengan gaya arsitektur Melayu. Pola simetris dan kolom-kolom yang kokoh menjadi ciri khas bangunan ini, dengan 2 tangga pada bagian depan, lengkap dengan ornamen-ornamen khas Melayu pada bagian atap dan terasnya. Setelah dari Gedung Mabmi, kami melanjutkan perjalanan ke salah satu kampung yang masih berada di Stabat, yaitu Kampung Ampera. Kampung ini berada di tepian Sungai Wampu dan menjadi salah satu cikal bakal berdirinya Kabupaten Langkat, ditandai dengan dulunya terdapat istana Melayu yang megah di kampung ini, yang kini sudah hilang akibat perkembangan zaman. Bukti lainnya adalah terdapat makam tua, yaitu makam Tuanku Wan Sopan
yang merupakan leluhur Kesultanan Langkat, dan tepat di belakang rumah tempat kami berada ini adalah makam Tuanku Wan Sopan tersebut. Di kampung ini masih berdiri kokoh rumah panggung khas Melayu yang berusia ratusan tahun dengan berbagai tipologi. Bahkan ada beberapa yang sudah diperbarui atau ditambah. Ada beberapa tipologi rumah yang sempat kami kunjungi, yaitu rumah yang mempunyai teras dan yang tidak. Ada juga rumah yang kolom-kolomnya terbuat dari kayu dan juga cetakan beton. Tapi ada satu hal yang membuat kami fokus, yaitu tidak sedikit rumah-rumah yang berwarna hitam, yang menurut salah satu warga desa tersebut adalah lapisan pelumas yang berfungsi sebagai pengawet kayu, tahan rayap dan air. Karena di kampung tersebut pernah dilanda banjir bandang. Itu merupakan salah satu alasan mengapa rumah ini masih berdiri kokoh hingga sekarang. Ini dulu ada dulu atas itulah mula-mula rumah di bawah, di atas sedikit lagi itu tanda. Dia segini, dia bambunya tebal. Pemotong apalagi minyak. Iyalah. Wah, nggak ada dia. Kami bilang istilah makan nulat tuh nggak ada. Kalau ini makna rayak nggak ada. Setelah berjalan-jalan di Kampung Ampera dan berbincang dengan salah satu warga di kampung tersebut, kami melanjutkan perjalanan ke Tanjung Pura yang menjadi tujuan utama kami. Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, yang dulunya merupakan pusat kerajaan Kesultanan Langkat. Tanjung Pura sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Langkat tidak lepas terhadap perkembangan yang pesat. Hal ini dikarenakan berada tepat di jalur lintas Sumatera yang menyebabkan Tanjung Pura cepat mengalami mobilisasi. Proses mobilisasi yang cepat membuat perkembangan Tanjung Pura, khususnya di bidang infrastruktur dan pelayanan masyarakat, yang dilakukan para pemimpin Kesultanan Langkat berjalan dengan cepat. Pembangunan infrastruktur jalan, rumah ibadah yakni masjid, dan beberapa fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan balai kesehatan. Bukti kejayaan dari Kesultanan Langkat ialah terdapat konstruksi sejarah peninggalan Kesultanan Langkat yang masih bertahan hingga saat ini. Salah satunya adalah Masjid Azizi sebagai salah satu ikon kota Tanjung Pura yang akan kami kunjungi pertama di tempat ini. Selain itu, kami juga akan mengunjungi beberapa bangunan lain, yaitu Museum Daerah Langkat, Rumah Sekretaris Istana Darul Aman, dan yang terakhir adalah Gedung Perwakilan Negara yang lokasinya tidak terlalu jauh satu sama lain. Masjid Azizi merupakan salah satu ikon dari kota Tanjung Pura. Masjid dengan gaya arsitektur campuran Mughal, Timur Tengah dan Melayu ini dirancang oleh seorang arsitek Jerman, G.D. Langerais. Pembangunannya dimulai pada tahun 1899 atas perintah Sultan Abdul Aziz Jalil Rahmat Shah dan diresmikan pada tahun 1902. Dalam pembangunannya, bahan bangunan utama didatangkan dari Penang dan Singapura melalui Sungai Batang Serangan, menggunakan perahu dan diangkut ke lokasi dengan 80 kereta sapi. Secara keseluruhan, tidak ada perubahan eksterior yang signifikan antara zaman dulu dan sekarang. Eksterior masjid ini tetap mempertahankan 22 kubahnya yang terbuat dari tembaga seberat 40 ton, ornamen-ornamen, pintu, jendela, dan pilar-pilar yang masih sama.
hanya saja terdapat perubahan pada warna, yang dulunya krim diubah menjadi warna kuning dan hijau, yang merupakan warna khas dari Melayu Sumatera. Pada bagian interior juga demikian, tidak terlalu banyak yang berubah, hanya saja terdapat perubahan pada material lantai, yang dulunya keramik diganti menjadi marmer. Pada interior masjid ini juga masih mempertahankan lampu kristal yang ikonik dan mimbar kayu yang didatangkan dari Turki. Pada awalnya area sekitar masjid hanya digunakan untuk ibadah, namun setelah revolusi sosial 1946, area sebelah kiri masjid digunakan sebagai komplek pemakaman keluarga Sultan. Pada awal pembangunan belum ada menara masjid tersebut. Menara baru dibangun pada tahun 1927. Secara fungsi, masjid ini pastinya sebagai tempat ibadah dan perayaan keagamaan juga pusat kebudayaan Melayu. Namun pada masa sekarang, masjid ini mulai dimasukkan dalam daftar cagar budaya dan wisata religi, meningkatkan peran pariwisata religi di wilayah tersebut. Selain itu, objek penelitian sejarah dan arsitektur kerap dilakukan di masjid ini karena keunikan desainnya yang menggabungkan berbagai gaya arsitektur. Setelah dari Masjid Azizi, kami melanjutkan perjalanan ke Museum Daerah Kabupaten Langkat yang jaraknya tidak terlalu jauh dari masjid ini. Museum ini dirintis pada tahun 2003 dengan menggunakan gedung bekas Kesultanan Langkat yang dibangun pada 1905 sebagai balai kerapatan oleh Sultan Abdul Aziz. Museum dengan gaya arsitektur kolonial ini berdiri di antara 3 jalan yang menjadikannya berada di posisi hok, menunjukkan kemegahan dan peran penting bangunan ini di zaman dulu maupun sekarang. Kubah megah menjadi ciri khas dari bangunan ini dengan pilar-pilar yang kokoh dan warna bangunan yang dominan putih, memperkuat gaya kolonial pada bangunan museum ini. Pada awal pembangunannya, bangunan ini tidak memiliki teras panjang sebagai entrance-nya. Namun pada masa sekarang telah ditambah teras yang panjang sebagai akses utama masuk ke museum ini. Penambahan teras ini dibuat dengan gaya arsitektur Melayu pada bagian atapnya, lengkap dengan ornamen-ornamennya, dan dipermegah dengan kolom-kolom putih untuk menyeimbangkan dengan existingnya. Arah orientasi penambahan masa entrance ini dibuat tepat ke arah sudut jalan, sehingga menambah kesan gagah dan menjadi focal point ketika melaju tepat dari arah depan. Selain itu, alasannya juga karena pada existing bangunan tersebut, arah entrance sudah ada sebelumnya dan mengarah ke arah yang sama.
Pada masa sekarang, eksterior bangunan ini menggabungkan antara arsitektur kolonial sebagai existingnya dan arsitektur Melayu, menjadikan bangunan ini terlihat kontras antara atap Melayunya dengan kubah megahnya, warna putih dan ornamen Melayunya, sehingga membuat bangunan ini sedikit berwarna dan menarik. Museum Daerah Kabupaten Langkat ini didirikan untuk mengumpulkan berbagai peninggalan sejarah dan kebudayaan Melayu, Karo, dan Jawa yang ada di Kabupaten Langkat. Sehingga pada museum ini terdapat pembagian-pembagian ruangan berdasarkan kebudayaan tersebut. Ketika masuk, kita akan melihat kursi istana lengkap dengan ornamen-ornamen Melayunya. Selain itu, kita juga akan melihat bagian dalam dari kubah yang megah lengkap dengan jendela dan pilar-pilarnya. Ada pembagian ruang-ruang. Yang pertama ada ruang Amir Hamzah pada bagian kanan, menyusul ruang Tuan Guru Besilam, ruang perjuangan, ruang budaya Jawa, ruang budaya Melayu, dan ruang budaya Karo. Museum ini juga dilengkapi dengan miniatur-miniatur rumah adat, dan singgasana kesultanan, foto-foto, pakaian adat, dan juga koleksi barang pribadi, Amir Hamzah dan Tuan Guru Babu Salam. Secara fungsi, bangunan ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai sejak dibangun pada 1905, sebagai balai kerapatan dan musyawarah kesultanan, berubah menjadi gedung hitam akibat terbengkalai pasca pengeboman oleh Jepang, gedung Bina Pancasila, puskesmas sementara, kantor camat Tanjung Pura, sanggar seni, dan pada tahun 2000 menjadi museum hingga sekarang dan diberi nama Museum Daerah Kabupaten Langkat. Bangunan ketiga yang kami kunjungi di Tanjung Pura adalah Rumah Sekretaris Istana Darul Aman. Rumah yang dikenal dengan nama Rumah Datuk Amar Sridiraja ini dibangun sebagai rumah seorang sekretaris kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Musa hingga Sultan Mahmud. Datuk Amar, keturunan dari luar Kesultanan Langkat, merupakan sekretaris yang dipercaya dan dihormati oleh para sultan. Rumah ini diperoleh atas kepercayaan sultan sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama menjabat sebagai sekretaris. Hal ini dipertegas oleh Bapak Oka Lawauddin, yang merupakan keturunannya sekaligus penghuni rumah ini sekarang. Rumah bergaya arsitektur Melayu ini berdiri megah dengan pola simetris tepat di samping Mandua Tanjung Pura, yang dulunya merupakan bekas istana Darul Aman. Rumah ini merupakan rumah panggung yang merupakan salah satu ciri rumah Melayu. Namun, ada yang berbeda dengan bangunan ini. Jika kolom-kolom pada rumah Melayu kebanyakan menggunakan kayu, pada bangunan ini kolom-kolomnya menggunakan beton khas Belanda. Menunjukkan ada campur tangan Belanda pada bangunan tersebut, juga menunjukkan kemegahan sebagai salah satu bagian dari istana. Rumah ini dulunya berwarna kuning dan hijau. Hanya saja, pada saat kami berkunjung ke rumah ini, bangunannya sudah berwarna krim dan hijau.
rumah yang berusia kurang lebih 200 tahun ini. Menurut Pak Oka, penghuni rumah tersebut belum ada mengalami perubahan signifikan secara bentuk dan material. Hanya saja dilakukan perbaikan atau pengecatan pada bagian-bagian yang rusak, juga penambahan fungsi pada ruang-ruang interior. Akses naik ke lantai 2 rumah ini terdapat satu tangga di sebelah kanan. Ada yang unik dari tangga tersebut, karena pintu untuk lantai 2 berada di bordes tangga, bukan di lantai 2-nya. Dulunya rumah ini terdapat 2 tangga pada bagian depan, namun tangga sebelah kiri dihancurkan untuk memaksimalkan ruang dan fungsi. Hal ini dapat terlihat dari bekas tangga pada dindingnya. Kami juga merasa beruntung bisa bertemu dengan penghuni rumah tersebut, yang merupakan keturunan Dato yang sejak lahir sudah tinggal di rumah tersebut. Yang di sebelah itu yang ini, yang rumah ini. Bukan, ini tersendiri, ini sekretaris. Rumah sekretarisnya yang istana ini. Ini Datuk. Oh, Bapak berarti keluarga. Iya. Ini ayah dia lama. Keturunan ya, betul. Cucu berarti bapaknya. Saya cucunya. Cucu. Oh. Ayahnya ibunya Ayah bapak ini. Ayah dia ayah, Datuk Lupan Pengalaman Brandan. Oh iya, kalau keluarga Sultan ini gitu. Pengalaman Brandan. Adiknya nanti sini, adik ini gitu. Ini foto tahun berapa Pak? Udah lama lagi. RI ini ya, udah RI bukan Sultan lagi. Orang jadi ingin nggak ada lagi Sultan yang nggak boleh ada istana, nggak boleh ada begitu ya Pak. Jadi Bapak tinggal sini sejak udah lama? Sudah banyak pasti yang datang ya Pak? Dari usul, dari luar negeri juga Pak? Hah? Pada lantai 2, pintu terlihat tinggi dan simetris yang merupakan ciri khas arsitektur Belanda. Tingginya memberi kesan megah dan fungsional untuk sirkulasi udara panas ke atas. Pada rumah ini terdapat 2 jenis jendela yang paling umum. Ada jendela yang tinggi sampai ke lantai dan juga jendela yang lebih pendek. Pada jendela yang tinggi ini terdapat pembatas kayu dengan motif yang juga merupakan salah satu ciri arsitektur Melayu. Sebagai rumah sekretaris istana, tentunya kita bertanya-tanya bagian istananya di mana. Istana Darul Amman sendiri telah hangus tanpa sisa akibat revolusi sosial 1946 yang sekarang tepat berdiri Mandua Tanjung Pura. Hanya bagian gerbang istana yang saat ini tersisa dan sekaligus difungsikan juga sebagai gerbang sekolah Mandua Tanjung Pura.
Setelah selesai dari rumah Sekretaris Istana Darul Aman, kami melanjutkan lagi ke Gedung Perwakilan Negara yang masih ada di Tanjung Pura. Dulunya, bangunan ini digunakan sebagai pesanggerahan rumah singgah oleh Sultan Siak maupun orang-orang besar di Kesultanan Siak saat berkunjung ke Langkat. Tahun 1818 sampai 1840, hubungan kedua kesultanan ini sudah baik sejak masa Raja Ahmad. Dalam konteks sejarah, pesanggerahan adalah tempat peristirahatan bagi para petinggi kerajaan seperti raja, ratu, adipati, dan punggawa saat mereka melakukan perjalanan jauh. Bangunan yang berdiri di Jalan Lintas Medan, Banda Aceh ini telah mengalami perubahan secara masa bangunan. Dulunya pada bagian depan, terdapat serambi lengkap dengan kolom-kolom melengkung pada bagian bawahnya. Namun sekarang sudah dihilangkan dan diganti dengan tangga menuju langsung ke pintu lantai 2. Ciri khas bangunan ini adalah kolom-kolom bata yang menopangnya dengan ukuran 50 cm kali 50 cm dan juga jendela sisir yang mengelilingi keseluruhan bangunan. Secara keseluruhan, bangunan ini tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja pengurangan massa pada serambi depan. Fungsi bangunan yang dulunya sebagai persanggerahan kini menjadi musala asrama tahfiz pada lantai 1. Sementara untuk saat ini, lantai 2 belum difungsikan. Pada bangunan ini, kami melakukan pengukuran dan penggambaran ulang untuk membandingkan dan menganalisa perbedaan atau perubahan yang terjadi dengan arsitektur tradisional Melayu. Dari hasil analisa kami, terdapat beberapa perbedaan antara rumah tradisional Melayu dengan bangunan ini, yaitu pada kolom kayu yang menjadi ciri khas rumah Melayu. Namun, pada bangunan ini menggunakan kolom bata, menunjukkan bangunan ini dulunya penting sebagai salah satu bangunan milik kesultanan. Pada bagian dinding juga terdapat perbedaan, yaitu pada lantai 1 bangunan ini menggunakan dinding bata, berbeda dengan kebanyakan rumah Melayu yang menggunakan dinding kayu. Namun pada lantai 2 bangunan ini masih menggunakan dinding kayu, lengkap dengan jendela dan ornamen-ornamen Melayunya. Pada bagian tangga juga terdapat perbedaan dengan rumah tradisional Melayu. Tangga biasanya mengarah ke jalan umum. Kiri dan kanan tangga diberi tangan tangga /railing. Anak tangga kebanyakan ganjil sebab menurut kepercayaan, bilangan genap kurang baik artinya. Tangga depan selalu berada di bawah atap dan terletak pada pintu serambi muka atau selang muka. Sementara tangga pada bangunan ini tidak mirip dengan tangga pada rumah tradisional Melayu, mulai dari material hingga bentuknya yang tidak sama. Walaupun demikian, bangunan ini masih terlihat sisi Melayunya, baik secara fungsi yang dulunya milik kesultanan dan juga secara fisik yang menampilkan beberapa ornamen Melayu, penggunaan material kayu pada lantai 2, dan juga jendela-jendela sisirnya. Itulah perjalanan kami dalam kuliah lapangan
mata kuliah arsitektur Sumatera Utara dengan topik arsitektur Melayu di Langkat, tepatnya Stabat dan Tanjung Pura ini. Mulai dari gedung MAPMI yang menjadi simbol kuat keberadaan Melayu di daerah tersebut. Dengan gagahnya berdiri, ditopang kaki-kakinya yang kokoh, warna dan ornamennya yang menarik mata siapapun yang melewatinya. Kemudian, Kampung Ampera yang menjadi salah satu cikal bakal berdirinya Langkat. Dengan rumah-rumah panggung penuh harapan, tak lekang dimakan zaman seakan paham dan menyatu dengan alam. Beranjak ke Tanjung Pura, ada Masjid Azizi yang menjadi simbol kejayaan Sultan pada masa lalu. Berdiri tegak dengan gaya arsitektur Timur Tengah yang dipadukan dengan gaya Melayu berhasil menjadi salah satu ikon dari kota Tanjung Pura tersebut. Kini ia menjadi simbol keagamaan, sejarah, dan arsitektur yang membuat siapa saja kagum melihatnya. Selanjutnya ada Museum Daerah Kabupaten Langkat, kantong sejarah bagi suku Melayu, Karo, dan Jawa yang ada di Langkat, dengan gaya arsitektur kolonialnya, menusuk jalan yang mengalihkan pandangan. Kubah megah menjadi ciri khasnya, yang kini didampingi dengan arsitektur Melayu yang membuatnya menjadi lebih hidup. Rumah Sekretaris Darul Aman, saksi bisu kepercayaan Sultan kepada Sang Datuk sebagai sekretaris. Berdiri kokoh meski tak didampingi oleh istana, ia seakan menunjukkan peradaban yang dulu jaya dan kini menjadi rumah bernaung bagi keturunan Sang Datuk. Yang terakhir, Gedung Perwakilan Negara. Gedung yang menunjukkan peran pentingnya pada masa lalu. Tempat bersinggah orang-orang penting kesultanan yang kini masih berdiri dengan jendela-jendela yang memeluk sekeliling bangunan. Kolom-kolom yang batanya mulai mengintip ke permukaan, seakan menunjukkan kekuatan melawan waktu. Kata untuk hari ini. Mantap. Semangat, Menjaga. cakep, warisan, keren. Lestari. Saya terus terang nggak tahu ini. Tiba-tiba terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu, dan saya